Dalam minggu yang lalu kita mendengar suasana di dunia ini Tuhan sendiri memberi waktu terjadi kegoncangan dalam semua sampai langit goncang. Termasuklah corona ini itu juga menggoncang negara-negara, ekonomi dan lain-lain. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, dengan ibadah yang benar kita dipelihara oleh Tuhan. Dengan ibadah yang benar kita menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini firman Tuhan. Minggu yang lalu itu sudah dibaca Ibrani 12 ayat 28. Saya tidak ulang itu. Tetapi saya rindu kita akan memperhatikan ibadah yang ada kuasanya. Ada kuasa ibadah. Ini yang kita akan perhatikan. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat ataupun kepada Timotius, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, saya bacakan bagi kita. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ibadah itu tidak ada kekuatan untuk kita bertahan dalam iman, untuk kita bertahan menghadapi goncangan. Nah ini. Bahkan tidak ada kekuatan untuk kita bisa beribadah sampai di Yerusalem baru. Jadi ibadah ini harus sampai ada kekuatan untuk menerima pemeliharaan Tuhan. Dalam Keluaran 23 ayat 25, makanan, minuman, kesehatan termasuk di dalam rohani itu jaminan dari Tuhan, dan jaminan dari Tuhan untuk kita tertolong dalam goncangan yang luar biasa di akhir zaman yang harus terjadi, dan kekuatan yang memelihara kita sampai ibadah yang kekal di surga. Dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ketiga, hamba-hamba Tuhan itu beribadah di Yerusalem baru secara terus-menerus, tidak ada batas. Dan di luar itu mereka akan menjerit, menangis, tidak ada batas juga. Sangat mengerikan. Dan tidak akan terjadi kematian, terus menderita. Rindu kita semuanya dijauhkan dari itu. Tapi kita beribadah kepada Tuhan yang hidup. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sekarang ini kita harus mengerti. Tidak hanya beribadah, harus sampai mengerti dan menjalani ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang ada kuasanya, kuasa pemeliharaan, kuasa menetapkan kita tidak goncang, kuasa untuk memimpin kita sampai ibadah yang kekal. Jadi nggak asal kumpul-kumpul tanpa pengertian.
dasar melayani. Nanti kita akan lebih lihat lagi. Kita harus mengerti. Banyak sekarang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan bahayanya yang begini, nanti dia pikir sudah mau masuk surga, tahu-tahu ditolak. Apa dikatakan? Nyala dari hadapanku, kamu berbuat kejahatan. Itu sebabnya bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi beribadah itu jangan asal-asalan. Itu kerinduan saya. Dan kita harus ibadah yang mengerti. Siapapun kita, bapak, ibu, pemuda, pemudi, sampai anak-anak, yang senior, yang muda-mudi, yang remaja, anak sekolah minggu, semua harus sampai mengerti. Saya berdoa biar Tuhan tolong kita. Karena kalau tidak mengerti, saudara, orang terus ibadah-ibadah pas nanti dalam hari yang terakhir ditolak. Dan itu terlalu banyak. Dan itu sudah terlalu sering kita bacakan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Itu dalam keadaan ibadah loh itu. Mereka berkata, kami sudah mengusir setan. Ada di YouTube, saya lihat membahas itu. Seolah-olah mengusir setan itu bukan sekarang atau hanya dulu, dan sekarang kalau begitu itu adalah pekerjaan orang yang nggak boleh masuk surga. Nah itu bahasan dia. Tidak salah mengusir setan, tidak salah bernubuat, asal itu semua dalam pimpinan dan urapan Roh Kudus. Ini saudara-saudara. Jadi kita harus mengerti ibadah yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita tidak akan ditolak oleh Tuhan. Ibadah ini, saudaraku, sangat diperhatikan Tuhan. Sangat diperhatikan Tuhan. Saya melihat dalam firman Tuhan, sangat diteliti oleh Tuhan. Mulai daripada awalnya tempat. Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada Raja Firaun, biarkan umatku pergi keluar dari Mesir, supaya mereka beribadah kepadaku. Itu minggu yang lalu kita sudah dengar di sini dalam Keluaran pasal yang ke-8. Jadi ibadah itu Tuhan perhatikan. Tidak boleh sembarang tempat. Mesir menggambarkan perhambaan dosa. Mesir menunjukkan kepada kita perhambaan kedagingan. Mesir adalah menunjukkan perhambaan kesenangan dunia. Jadi Tuhan tidak senang beribadah dalam suasana itu. Harus memisahkan diri, harus keluar. Itu sebabnya ibadah yang sejati adalah setelah kita minta ampun dan dikuduskan, hidup kita sudah dipisahkan dari cara hidup yang lama, baru itulah ibadah yang sejati, berkenan kepada Tuhan. Dalam minggu yang lalu itu sudah disampaikan di dalam Roma pasal yang ke-12. Lagi masih banyak yang kita akan perhatikan, jadi saya tidak ulang-ulang itu. Saudara-saudaraku, Tuhan juga sangat memperhatikan ibadah itu. Itu sebabnya begitu keluar dari Mesir, ya tidak terlalu lama langsung Tuhan suruh bangsa itu di Gunung Sinai mendengarkan firman Tuhan, dan Musa naik ke atas gunung untuk menerima Taurat yang sudah dimeteraikan dalam 2 loh batu. Dan itu adalah
peraturan ibadah. Mengapa Tuhan sampai begitu teliti? Karena ibadah itu harus berkenan kepada Tuhan dan harus menurut peraturan Tuhan. Karena banyak ibadah di akhir zaman ini bermacam-macam. Buatan ibadah sendiri, buatan ataupun ibadah yang tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Orang tanpa menyerahkan kehidupan semaunya, bebas. Tidak ada pimpinan Roh Tuhan. Jadi Roh Tuhan kedagingan itu sangat bertentangan. Jadi kalau tidak ada Roh Tuhan, ibadah semau orang. Dan kalau itu boleh terjadi, ibadahnya bukannya semakin suci, tapi semakin bertambah dosa. Itu dalam Yesaya pasal yang ke-30 saya baca bagi kita. Kan biar kita berdoa, Tuhan tolong kita dalam ibadah yang menyenangkan Tuhan. Bukan Mesir, tapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan sesuatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki persekutuan. Ini adalah sesuatu ibadah dalam perjanjian baru. Mereka selalu masuk dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan di dalam pemecahan roti, dan di dalam doa. Nah, ini persekutuan tidak ada Roh Tuhan. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, itu Roh Kudus. Karena R itu dan K di tengah-tengah kalimat itu Roh Tuhan dan Tuhan. Apa yang terjadi ibadah seperti itu? Kalau semua semaunya sendiri, tidak terpimpin, tidak taat kepada firman, dalam arti tidak tergembala, asal-asalan. Apa yang terjadi bukan semakin baik, tapi kalau kita baca lanjut, bersama kita lanjut baca. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nanti orang bilang, wah semakin lama bergereja bukan semakin baik, tambah jahat, mestinya tambah baik. Wah selama berdoa bukan semakin baik. Apa saja pun nanti yang kita buat, dia bilang bukan semakin baik. Melayani bukan semakin baik, malah tambah dosa. Jadi kalau tidak ada pimpinan Roh Tuhan, yang ada apa? Dalam Roma pasal yang ke-8, kalau bukan Roh Tuhan, kedagingan yang menonjol. Tapi kalau Roh Tuhan yang menonjol, kedagingan mati. Semua terarah hanya kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku, inilah yang Tuhan rindukan bagi kita. Dan doa saya bagi kita semua, tidak hanya ibadah, kita harus sampai dipimpin Roh Kudus, ibadah yang ada kuasa untuk menjamin kita di tengah-tengah dunia yang kocak, untuk menguatkan kita bertahan sampai Tuhan pimpin kita ibadah yang kekal di Yerusalem baru. Saya ingin baca itu dulu, biar jangan hanya kata-kata. Wahyu pasal 22 ayat 3, kesana sasaran ibadah kita. Maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini suasana Yerusalem baru. Dan orang yang masuk ke sana juga semua adalah
sudah diseleksi. Kalau orang-orang ke luar negeri, semakin negaranya benar-benar canggih, semakin ketat. Ya, topi nggak boleh, sepatu nggak boleh, ikan pinggang buang. Ya, sampai kalau lupa ada koin di kantong, balik, tinggal. Ini saudaraku, masuk negara saya jadi bisa begitu. Apalagi kalau masuk Yerusalem baru, sangat ketat. Jadi semua ibadah kita ini, saudara-saudaraku, harus diukur. Itu telitinya Tuhan. Saya mau ajak kita membaca Wahyu pasal 11. Mulai ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait Allah, bait suci Allah, dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Haleluya. Kita semua nanti diukur ini. Tidak ada yang tidak diukur. Amin. Haleluya. Sana muter-muter yang junior diukur juga. Di sini juga muter-muter yang senior diukur. Bapak Nikola diukur, Bapak Mulyadi diukur, Bapak Nikola di sana diukur, sama ibu semua diukur. Kita semua diukur. Haleluya. Haleluya. Dan harus sesuai ukuran Tuhan loh. Ya. Ini harus kita perhatikan. Kita semua harus diberkati Tuhan kalau beribadah. Bahkan sampai masuk surga kekal selama-lamanya. Kita harus minta terjadi mujizat Tuhan. Kuasa ibadah memelihara di sini. Kuasa ibadah menjaga kita tidak ikut goncang. Semua boleh goncang. Sana sini bingung, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak pakai bingung-bingung. Haleluya. Sana sini goyang, tapi kita aman, damai, sejahtera. Ada kuasa ibadah Tuhan yang menjanjikan. Ya, ini saudara-saudara diukur. Ayat 2. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku, kapankah kita bait Allah? Kalau kita sudah benar-benar berserah diri, mohon ampun, dan menyerahkan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, saat itulah kita bait Allah. Itu diperhatikan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Ada yang boleh tolong saya? Ayo tolong. Satu orang pakai mic. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Kita bait Allah. Amin. Apa itu artinya? Kalau sudah minta ampun, menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa dipenuhi Roh Kudus, itu bait Allah. Itu baru masuk hitungan Tuhan. Apa itu yang disebut halaman? Kerohanian yang bebas, pelayanan yang bebas, ibadah yang bebas. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tidak bebas. Ibadah tadi tidak ada Roh Kudus itu bebas. Dalam Yesaya pasal 30 bebas.
Dan kalau bebas, udah langsung itu nggak masuk hitungan. Itu sebabnya apapun yang terjadi, mari teratur di hadapan Tuhan. Jangan minta yang bebas. Oh bebaslah pakaian apa saja, bebaslah kayak apa. Janganlah terlalu ketat, janganlah terlalu ini. Kalau tidak sesuai peraturan Tuhan, tidak boleh. Kita aja tidak boleh sesuai peraturan hotel, bisa dimarahin. Ya kalau cuma dimarahin, ntar perpanjang kontrak sekali sebulan, nggak boleh lagi. Kenapa? Kamu nggak ikut peraturan. Nah, bisa begitu. Jadi anak-anak Tuhan yang masuk surga paling teratur. Haleluya. Ini sudah semua. Jangan di dalam itu rumit semua, tapi karena semua teratur, sejalan semua. Haleluya. Kalau sudah ada yang tidak teratur, ada satu bandel karena karatan, mati semua jamnya, nggak bisa lagi. Jadi semua kita harus sehat semuanya ini. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kebebasan. Kadang-kadang cara dunia mau ditarik. Lalu saya pikir, kalau toh kita nggak ke surga ngapain kita? Kalau cari duit di pasar aja kita deh cari duit. Apa saja kita lakukan di situ. Nah kalau lebih baik Allah cari duit, buat apa lah? Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya. Dia tidak perlu jalan sempit, tidak perlu peraturan Tuhan, tidak perlu menyangkal diri, bebas saja. Tidak perlu dia apalagi pikul salib, berat. Mumpung di dunia senang-senang, padahal dalam Joel pasal yang ketiga ayat 14, kita di sini adalah penentuan supaya kita memiliki ibadah yang menjamin kita boleh dalam ibadah yang kekal. Itu sebabnya saudara-saudaraku, tadi di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius saja sudah sebenarnya jelas mana-mana yang tidak memiliki kuasa ibadah. Jadi yang memungkiri kekuatan ibadah yang benar itu mana? Ya ini kita baca mulai 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, tapi di sini yang baik-baiknya belum ditulis. Yang ditulis di sini hanya yang tidak diukur, saudaraku. Tapi kalau kita sudah harus menjadi kekasihnya Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Mana keadaan manusia pada akhir zaman? Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sambung. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini nggak ada kuasa ibadah terus. Dan menjadi hamba uang. Hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, kita harus hati-hati. Ini saudaraku bukan manusia yang berkata firman. Kehidupan kerohanian ataupun cara-cara beribadah, tapi kalau ini yang menguasai dirinya, tidak ada kuasa ibadahnya, tidak ada jaminan, tidak diukur oleh Tuhan.
dibuang. Satu, yang pertama di sini, manusia yang mencintai diri dan menjadi hamba Tuhan. Ini harus hati-hati dalam ibadah. Ibadah itu adalah penyerahan diri, penyembahan, mempersembahkan korban. Kalau lewat ibadah cari duit, bait Allah dibuat jadi pasar. Makanya kita melayani. Jangan pelayanan mau dibayar. Kalau mau masuk surga, lebih baik dari mana Tuhan pasti berkati kita. Ini saudaraku, bukannya kita nggak mau apa, tapi bukan begitu caranya. Ini harus kita perhatikan. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Kalau kita beribadah landasan uang, hati-hati. Saya hanya menyampaikan firman, biar kita semua ibadah yang benar. Kalau melayani, Tuhan sanggup memberkati kita dari mana saja. Bukan harus dari situ, dari ibadah itu dapat. Bukan. Ibadah itu mempersembahkan diri, mempersembahkan persembahan. Ibadah itu adalah rasa ucapan syukur. Kadang-kadang manusia ini dipandang dengan duitnya. Lah, kamu gak punya duit. Dilecehin, saudaraku. Ada waktunya Tuhan bisa yang miskin itu bisa jadi kaya. Haleluya. Ini saudaraku, yang miskin jadi kaya. Apa lagi? Pokoknya macam-macam lah itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi jangan ukur orang dengan duitnya. Sekarang nggak punya duit, besok punya duit. Mau apa? Yang punya duit, besok bisa jadi nggak punya duit. Oh, wong cowok ngomong kere itu abang nggak punya duit. Tidak begitulah saudara-saudara. Nah, jadi pandangannya semua diukur karena duit. Dan kalau kita cari kerjaan surga dengan kebenarannya, sekaliannya pasti ditambahkan. Harus yakin, saudara. Harus yakin. Ya, jadi itu sebabnya Yesus ditopang oleh perempuan-perempuan yang merasa syukur. Karena mereka sudah dibersihkan dari roh-roh jahat. Mereka mengikuti Yesus dan melayani Yesus. Dan mereka melayani dengan harta kekayaannya. Jangan dibalik-balik. Ini melayani supaya dapat uang. Nah ini saudaraku. Pasti tidak rasa maju. Yang ada nanti apa? Bangga diri, kesombongan, dan mungkin bisa terharu sampai merendahkan diri. Tuhan, Engkau baik bagiku. Tapi saudaraku, kalau kita beribadah sungguh-sungguh, kita menyanyi juga, kita terharu. Kita melihat firman Tuhan, kita merendahkan hidup. Dan Tuhan begitu luar biasa memberkati. Haleluya. Saya juga merasa ini kita ada di sini berkat Tuhan loh. Orang belum launching aja kita udah beribadah di sini. Jadi kita yang memulai di sini. Kan luar biasa itu termasuk. Ya, kita boleh masuk di sini dengan saudara-saudara yang sama-sama kita mencari dapat lebih cocok kita ya sudah di sini. Itu semua kemurahan Tuhan. Dan saya yakin itu semua waktu Tuhan untuk menolong kita. Jangan terlalu jauh ke sono. Ya, sana juga sudah mulai gusar. Itulah saudara-saudara. Tapi Tuhan atur semua yang terbaik. Saya yakin tetap Tuhan atur. Kalau Tuhan tempatkan kita di sini untuk kemurahan Tuhan, mari kita semua beribadah dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sesuai ibadah yang berkenan kepada Tuhan.
berkat itu tidak susah dari manapun. Oh, kalau Tuhan sudah memberkati, Raja Salomo itu dari mana-mana datang. Berapa banyak emas, berapa banyak kayu, itu dipersembahkan semuanya. Itu sebabnya kalau kita beribadah benar, gak ada yang susah. Aku susah hidup. Loh, orang burung juga dipelihara, masa kita susah hidup? Kita harus koreksi dong hidup kita ini. Apakah kita tidur lagi. Ya kalau tidur ya memang bukan itu. Maksud Tuhan harus kita giat senantiasa. Haleluya. Kerjakanlah apa yang kau kerjakan dengan baik, beribadah yang baik. Tak mungkin gak dipelihara oleh Tuhan. Orang rumput-rumput juga di ladang dipelihara oleh Tuhan. Bunga-bunga di ladang dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita. Haleluya. Jangan ibadah halaman. Sembarangan, semau saya. Lawan semua. Kalau ada rasa ngantuk, lawan. Kalau masih ngantuk-ngantuk terus, itu bukan ibadah yang diberkati Tuhan. Itu dikuasai roh. Ya, roh yang buat ngantuk. Kalau roh yang buat tidak dengar firman, kira-kira roh dari mana itu? Roh Tuhan atau roh mana? Bukannya kalau yang ngomong iya. Tapi saya yakin juga itu kok. Karena bedanya apa? Kalau sudah di rumah, udah di kasur, nggak tidur. Handphone apa semua? Nah, dia tidur juga. Berarti bukan karena kecapean. Ada roh lain tadi. Sekarang ini gampang udah tidur loh. Sudah AC-nya gede ini. Kursinya juga udah empuk gini. Beda kalau yang lain udah kepanasan. Tapi itu pun kepanasan masih tidur juga. Ya, pokoknya kalau ibadah yang benar, asal jangan ibadah sembarangan, pasti diberkati Tuhan. Ada jaminan. Ini, tapi kalau sudah baik Allah bagian halaman, itu artinya bebas. Semau saya, dan mau diatur, dan mau diperingatkan. Itu halaman. Langsung dikatakan, tak usah ukur, tak masuk hitungan. Tapi kita semua masuk hitungan Tuhan. Bangsa Israel mulai dari Mesir dihitung. Siapa tahu berapa banyak? 600.000 kakak. Nah, habis keluar dari situ, mau masuk ke Sungai Jordan dihitung lagi. Siapa tahu berapa? Aku juga nggak tahu. Harus baca Alkitab dulu. Kalau mau masuk ke tanah Kanaan dihitung lagi. Siapa tahu? Itu banyak. 2. Itu benar. Jadi terus dihitung loh ini. Nah, tapi kalau bebas sudah nggak masuk hitungan. Mari mau beribadah sesuai firman Tuhan. Karena kalau untuk beribadah melayani nggak sesuai firman Tuhan, ditolak juga. Tapi kalau sesuai firman Tuhan, luar biasa. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu luar biasa. Apa yang tidak pernah timbul di hati, kok nunjuknya ke sini, hatinya di sini, salah. Yang tidak pernah timbul di hati. Aku kalau dia sekolah minggu udah diprotes. Yang tidak timbul di hati, loh kok hatinya di kepala? Itu kan, padahal hatinya di sini. Nah, tidak timbul di hati, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau ku tunjuk di sini, nggak salah, mata kaki. Tapi bukan mata kaki, mata hati. Oh di sini juga ya. Nah, ini matanya. Kita baca dulu ini. 1 Korintus 2. Ayo siapa yang baca? Mulai 9.
Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lagi? Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya. Jadi yang beribadah yang ada kuasa Roh tadi itu melihat mujizat. Makanya roh Allah, kedagingan, kedua ini selalu bertentangan, tidak bisa menyatu. Itu di dalam Roma 8. Jadi orang yang bisa melihat mujizat pertolongan harus ada roh Allah. Berdoa kita semuanya biar dipenuhi dengan roh Allah. Roh ini yang menyatakan. Kalau tidak ada roh Allah, satu gak dihitung. Kedua, kalau tidak ada roh Allah gak bisa melihat mujizat. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh apa? Roh. Huruf kecil, huruf besar. Besar. Itu rohnya Tuhan atau roh Allah. Mari semuanya berdoa. Semua kita bisa berdoa. Saya sibuk-sibuknya bisa berdoa. Asal pintar-pintar. Saya dulu kerja 1,5 hektar sawah. Babi puluhan ekor. Saya cari kayu. Saya cari dedak. Saya cari kangkung. Nah, pendeta saya bilang begini, "Manik, gak boleh sekolah kita kalau gak dipenuhi Roh Kudus." Ya dong. Jadi saya cari kayu, cepat. Itu kan pakai sepeda. Saya taruh senter sepeda. Saya berdoa di bawah pohon. Berdoa. Tuhan lihat kerinduan saya. Tapi tak langsung dikasih. Kalau saya pas ke sawah, aduh bingung. Apalagi kalau marbabo. Ambil dulu. Mau berdoa di mana saya nggak bisa. Tapi kalau pas apa? Lebih panen, masuk saya ke dalam. Jadi begini orang lihat durame. Itu apa? Jerami. Aku masuk di dalam berdoa. Panasnya bukan main. Tapi itulah. Mau saya berdoa di mana? Mau di kamar. Orang-orang di kamar. Orang aku makan aja gini. Mana? Jauh. Pergi lagi. Pergi. Taruhnya ditutup. Mau datang cicak apa semua ya nanti harus itu yang saya makan, gak ada yang lain. Nah, jadi yang tukang bengkel juga ada waktunya kok bisa berdoa. Haleluya. Asal pintar-pintar aja mengatur waktu, semua bisa. Dan yang mustahil asal ke situ perhatian. Tapi kalau sudah gak ada minat, banyak waktu pun HP. Ada saya lihat di Facebooknya semua main permainan. Apa dia? Hatimu kosong. Om tukang ramal ya. Ya saya tahu orang dia nggak ada ketuhan pikirannya sekali, cuma begitu-begitu aja. Isi semua permainan. Saya bilang hatimu kosong. Om ini tukang ramal kan ya, gitu ya. Ya memang kalau kita apa tuh yang ngerti aja kok kehidupan ini. Ya, ini saudara-saudara. Jadi kalau memang tidak ada kemauan, biar banyak waktu nggak bakal berdoa. Tapi biarpun sedikit waktu kalau kita ada kerinduan, semua bisa diatur. Berdoa harus sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena dengan dipenuhi dengan Roh Kudus kita menjadi orang yang diukur oleh Tuhan. Baik Allah yang diukur. Kalau tidak dengan demikian itu namanya halaman. Halaman bebas. Itu kedagingan, keduniawian, semau sendiri. Suka-suka. Makanya saya tidak senang suka-suka Tuhan.
Mana ada Tuhan pakai suka-suka? Semua teratur kok. Apa aja kalau suka-suka, hancur libur. Masa Tuhan suka-suka? Lupa-lupa pada. Nah, itu orang Batak itu. Jadi semua nggak boleh suka-suka, harus teratur. Haleluya. Sekolah suka-suka. Mana ada bisa naik kelas sekolah suka-suka? Ikuti semua peraturan. Suruh bikin PR kerjain. Sampai bisa tamat. Haleluya. Ini saudara-saudara. Ya. Ini enggak punya jam saya. Oke, tak apa-apa. Ini jam Roh Kudus ya. Kalau di sana kan ada kuliah. Nah, saudara-saudaraku, saya masih ada baru 11. Oh, baru setengah 11. Masih bisa. Yeskiel 40 dulu kita. Saya melihat saudara-saudaraku dalam firman Tuhan. Tuhan itu teliti, semua diukur. Luar biasa Tuhan ini. Saya mau ajak kita melihat ini. Saya pasal yang ke-40 ini. Yeskiel. Yeskiel. Mulai 1. Pintu-pintu gerbang dan pelataran bait suci yang baru. Nah, ini bait suci lagi kita ini. Kita bait suci kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu dalam tahun ke-14, sesudah kota itu dilakukan pada hari itu juga ditaklukkan ya. Pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku. Tolong bantu. Tolong. Dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku di bawahnya dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lengan seperti tongkat pengukur dan dia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu, dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Ya, ada tongkat pengukur. Terus? Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa, yang mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Ya, saudara kalau rindu lebih mendalami firman, perhatikan, semua diukur. Cara ibadat, tempat, imam, apa semua, sampai tebalnya tembok diukur. Jadi kasih kita ini diukur, tindakan kita ini diukur, kesungguhan kita ini diukur. Itu sebabnya saudaraku, supaya ukuran itu benar-benar murni. Saya rindu kalau kita melayani itu adalah dari penyerahan diri sendiri, seperti perempuan-perempuan itu. Haleluya. Karena kalau saya yang suruh mungkin suka sama saya, mungkin apa. Tapi kalau melayani benar-benar karena rindu kepada Tuhan, Tuhan itu langsung lihat. Dan itu langsung dapat perantara. Haleluya. Haleluya. Jadi beda yang dari hati, beda yang disuruh. Yang disuruh kadang bisa bersungut-sungut. Tapi kalau dia berserah kepada Tuhan, dia akan bersungguh-sungguh, bukan bersungut-sungut. Haleluya. Tapi kalau disuruh bersungut-sungut, tapi kalau dia yang berserah bersungguh-sungguh. Beda ya.
bersungut-sungut, bersungguh-sungguh. Dekat dia. Mana ini pilih, bersungut-sungut apa bersungguh-sungguh? Haleluya. Luar biasa. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau benar-benar ya dari hati kita itu kerinduan diukur oleh Tuhan. Sangat. Nah, ini saudaraku. Dan kalau kita melakukan untuk Tuhan, pasti Tuhan memberkati. Kalau aku yang suruh masih ada begini, minum aja gak dikasih. Pendeta apa ini? Berdosa lagi nanti. Tapi kalau dia benar-benar melakukan untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak mengecewakan. Kita juga kadang kalau apa bagaimana pasti gak tega dong. Minum aja ya dikasih. Tapi apalagi Tuhan. Tapi jangan harapkan manusia. Berdosa tidak berharapkan manusia. Nah, dalam apa itu? Yeremia 17 ayat 5. Apa dia bilang di situ? Terkutuk apa celaka? Ayo dari tonglah. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Jadi dari pasal 40 sampai pasal 46 itu baik Allah diukur sampai tempat-tempatnya, imam-imam diukur semua. Nanti kalau sudah ya pasal 47 sampai air yang mengalir di situ diukur lagi. Loh, kok semuanya diukur harus cepat dikerjain. Tuhan ini baru saya semakin melihat Tuhan kami ini luar biasa. Tak boleh sembarangan, sedikit pun gak boleh macam-macam. Harus sesuai kehendak Tuhan. Baru ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Nah, ini nanti kalau kita berada di sana, air yang kita alami itu sampai mana? Pertama sampai lutut. Lama-lama nggak bisa lagi jalan sampai berenang. Itu kuasa Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita. Ada waktunya begitu, haleluya. Saudara-saudaraku, Yerusalem baru aja juga diukur kok. Semua diukur. Mari kita mau lihat Wahyu pasal 21 mulai 15. Tolong. Wahyu 21 ayat 15. Dan dia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan dia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya, dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Ya, cukuplah dulu. Jadi disinilah kita lihat Tuhan itu begitu teratur memperhatikan semua. Yerusalem juga diukur oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang sembarangan. Benar, tidak ada yang sembarangan. Kalau kita perhatikan mulai tadi dari awal, Tuhan itu sangat teratur. Itu sebabnya hanya orang yang berserah dan taat yang boleh berkenan kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Karena kalau kita mau bantu Tuhan gak bisa, dengan kekuatan kita gak bisa. Tapi pertamanya sama seperti Musa waktu dia pikir dia sudah bisa. Gagal total. Baru 2 orang. Ya dia mau bela. Ya dia langsung gagal. Tapi suatu waktu dia bilang, Tuhan saya gak mampu, gak bisa. Saya lengkapi kau. Ngomong lagi, gak bisa ngomong Tuhan. Dulu dia tukang pintar ngomong. Kalau dia cerita sekolah dia apa semua, segala ilmu Mesir dia miliki. Tapi lama-lama dianggap juga gak bisa ngomong Tuhan. Udah, saya suruh abangmu tukang ngomong kau. Pergi.
demikianlah kita ini dimampukan hanya oleh karena Tuhan. Dari kekuatan kita nggak bisa, kepintaran manusia nggak bisa. Makanya kadang-kadang Tuhan heran. Kita pikir gak ada apa-apanya, Tuhan bisa angkat dia. Nah, Matius 11 ayat 25. Nah ini sudah ada waktunya Tuhan berkati kita. Kalau kita merasa nggak mampu, tapi Tuhan pasti memampukan kita. Ya. Matius 11 ayat 25. Ya. Ajakan juru selamat. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya sudah. Jadi kalau orang sudah merasa bisa, merasa bijak, bisa saudara-saudaraku. Tapi kalau kita hanya memandang Tuhan, saya tidak mampu, justru dimampukan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Saudara-saudaraku, itu artinya rendah hati. Bagaimana kau iblis bisa ada? Nah itu karena merasa bisa. Bahkan ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Sudah sama, sudah bisa. Nah, itulah kehancuran dia. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalaupun kita merasa belum apa-apa, karena kita sadari semuanya, kita berserah kepada Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan menopang kita. Kalau domba-domba yang kecil di bangkunya, salah lagi di bangkunya di sini ya, dipikulnya, ya, oh kalau di bangku di sini ya, dipikul, dipikul. Kalau yang hamil dituntutnya pelan-pelan. Jadi apapun kelemahan kita, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Sangat Tuhan inginkan kerendahan hati kita dan penyerahan kita. Memang kalau di dalam ibadah yang benar ini tidak ada yang mampu, saudara-saudaraku. Karena kita hanya belajar kepada siapa? Belajarlah kepadaku, kata Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapat kelegaan dalam hidup kita. Semua kita mau lega ya. Semua kita mau diberkati oleh Tuhan. Ibadah yang benar tidak ditolak Tuhan. Tapi banyak orang berseru-seru Tuhan, banyak pelayanan mengusir setan, berbuat segala apa, mengadakan mujizat, ditolak. Tapi kalau kita merendahkan hati hidup kita, Tuhan pakailah saya. Pemakaian Tuhan itu dalam pimpinan dan urapan Roh Kudus, dihidup oleh Tuhan. Semua pelayanan kita tidak ada yang hilang. Sampai kita kalau angkat-angkat barang ini, kalau itu kita angkat karena Tuhan, ada berkatnya. Tapi kalau itu karena disuruh apa semua, berkatnya dikit. Tapi kalau kita yang benar-benar berserah kepada Tuhan, semua diberkati Tuhan. Siapa yang lebih sungguh-sungguh diberkati Tuhan, nyeting-nyeting ini juga diberkati Tuhan. Saya bukan diberkati Tuhan, memuji Tuhan diberkati Tuhan, singer diberkati Tuhan, guru sekolah minggu diberkati Tuhan, pimpin pujian diberkati Tuhan. Layanilah kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah diluaskan, berbuat untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan diukur oleh Tuhan. Cinta kasih kita diukur oleh Tuhan. Ya, kita sudah lihat tadi bagaimana Tuhan itu mengukur. Diukur semuanya. Biarlah Tuhan akan balaskan kepada kita. Inilah kamu terima. Kalau dia sudah datang, bukannya dia nyatakan, ini kamu terima. Senangnya bukan main. Syukur dulu aku dengan
mendengarkan firman Tuhan. Syukur aku berserah. Syukur aku sempat untuk berubah hidupku. Tuhan sangat memberkati saya. Tuhan berkati kita sehingga kita berdiri bersama.